Menurut saya Indonesia adalah tim paling menakutkan di grup C saat ini. Mereka tidak bisa diremehkan. Ada banyak ras campuran. Akan sangat menyenangkan memiliki tim seperti ini di Asia. Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Kali ini kita akan mendengarkan komentar-komentar warga Jepang setelah melihat banyaknya kedatangan pemain naturalisasi tim nasional sepak bola Indonesia. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mohon maaf, tapi apakah ini benar bisa disebut sebagai tim Indonesia? Mereka adalah tim yang tinggi, hal yang jarang terjadi di tim Asia. Kami tidak benar-benar diserang saat melawan Australia di kandang sendiri. Pertahanannya solid. Saya sangat menantikan pertandingan melawan Indonesia. Nampaknya Sibi Hilger sudah menjadi pemain naturalisasi jelang laga melawan Jepang. Namun ia merupakan pemain reguler di Twente dan sepertinya menjadi pemain yang menjanjikan di Belanda, sehingga soliditas pertahanannya mungkin sudah berada di salah satu level terbaik di dunia. Kasihan, ada. Terima kasih atas informasi berharga Anda. Saya terkejut melihat betapa telitinya mereka dalam membuat mereka semakin dinaturalisasi setelah Piala Asia. Jika Anda hanya melihat tim-tim yang memiliki para pemainnya. Menurut saya, peringkat mereka berada di samping Jepang dan dengan selisih yang besar Korea Selatan. Menurut saya tim yang paling menakutkan di grup C saat ini adalah Indonesia. Mereka tidak bisa diremehkan. Alangkah baiknya jika supporter Indonesia bisa mendukung tim sepenuh hati dengan anggotanya ini. Kalau bisa lolos ke Piala Dunia, bukan hanya Indonesia, tapi Asia Tenggara pun akan sangat bersemangat. Negara ini memiliki populasi yang besar dan demam sepak bola setara dengan Amerika Selatan. Tiongkok tidak ada lagi. Ini hanya sekedar naturalisasi pemain yang berakar di Indonesia, jadi bukan hal yang dikeluhkan oleh pihak luar. Tim rugby nasional Jepang bahkan lebih sulit dipahami. Ngomong-ngomong, beberapa nama tenar seperti Rito dan Van Persie sepertinya berasal dari Indonesia. Saya menantikan ini. Tim-tim di babak kualifikasi ketiga semuanya berasal dari Timur Tengah dan setengah dari 8 tempat. Untuk Piala Dunia kemungkinan besar berasal dari Timur Tengah. Jadi kami tidak bisa lagi menyebut tim ini sebagai perwakilan Asia. Jadi harap menjadi A-tim yang mengubah keseimbangan kekuatan di Asia. Saya akan senang jika saya pikir mereka akan lebih kuat di Piala Asia berikutnya. Melihat dua pertandingan terakhir kualifikasi, menurut saya pemain naturalisasi terbaik adalah kiper pas besar dan responnya lumayan. Tim penyerang masih memiliki koordinasi yang buruk, jadi saya kira itu masih belum diketahui di kedua game tersebut. Kami diselamatkan oleh kurangnya ketegasan lawan dan haus, tapi akhirnya berhasil ditekan dengan keras. Saya rasa lebih baik menganggap ini sebagai laga melawan tim ketiga timnas Belanda dibandingkan laga melawan timnas Indonesia. Saya pikir ini akan menjadi simulasi yang bagus untuk bermain melawan tim besar Eropa. Bagaimanapun, saya berharap ini adalah tim yang solid. Namun wakil Indonesia kali ini tidak sekuat itu. Saya tidak bisa memutuskan Australia, tetapi sebagian besar pemain naturalisasi masih muda. Mereka tidak sekuat itu kali ini. Tetapi para pemain muda saat ini akan berada pada usia yang tepat untuk kualifikasi Piala Dunia tahun 2030. Pada saat itu, evaluasi akhirnya bisa berubah. Arti dari grup luar negeri sangat berbeda dengan di Jepang. Grup C menjadi menarik setelah Arab Saudi dan Australia yang diharapkan menjadi tiga besar tersiok-siok di laga perdana. Laga tandang melawan timnas Belanda cabang Indonesia sepertinya akan menjadi poin kunci. Hal ini tentu lebih kuat dibandingkan China dan Bahrain. Saya ingin mengawasi tim tandang untuk melihat apakah susunan pemain telah berubah secara signifikan sejak Piala Asia. Karena semua orang masih muda, ancaman terbesar kemungkinan besar akan terjadi pada tahun 2030. Sejujurnya, saya menonton pertandingan melawan Australia dan saya merasa mereka adalah tim yang bagus mengingat nilai nama mereka. Saya tidak ingin lengah. Jika Anda bermain melawan Belanda di Piala Dunia dan susunan pemain Anda seperti ini, Anda beruntung. Tidak apa-apa jika Anda berpikir demikian. Apakah mungkin untuk melakukan naturalisasi bahkan dengan seperempat? Saya kira sistemnya berbeda-beda tergantung negaranya. Kalau saya bilang begitu, apa yang akan terjadi pada tim rugby Jepang?
Itu argumen yang bodoh.